Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam presisi. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Aibtu Andri Salpi dalam kiat press release di Polres Bengkulu Tengah dalam pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan cara bujuk rayu. Berikut cuplikannya. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pengungkapan hasil kerja dari Polsek Tabanan dan Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu Tengah. Pada kesempatan ini ada dua kasus yang akan kami ungkap ke rekan media sekalian. Yang pertama adalah pengungkapan sindikat penipuan toko bangunan, ya, yang pada kejadian itu sudah masuk dalam LP nomor 09 bulan Maret tahun 2023. Yang selanjutnya adalah kasus pengungkapan kasus sindikat pencurian kendaraan bermotor berdasarkan LP 18 bulan Februari 2023. Kasus yang pertama adalah kasus sindikat penipuan toko bangunan yang terjadi kejadian di Desa Ujung Karangtinggi. Pelaku mengincar para korban yang melakukan rehab atau proyek bangunan. Ya, di situ pelaku datang dengan menawarkan harga yang lebih murah kepada korban, dan setelah itu dari harga toko bangunan yang ada mereka tawarkan pada korban, harganya berbanding lumayan jauh. Nah, korban yang ada sekarang di Polres Bengkulu Tengah itu ditawarkan dari harga bangunan di toko sebesar 16 juta, tapi korban ditawarkan oleh pelaku sebesar 13 juta. Tekniknya atau modusnya dilakukan oleh pelaku mendatangi korban setelah korban diiming-imingi untuk mendapatkan harga yang murah. Kemudian pelaku mendatangi toko bangunan. Jadi menipu juga toko bangunan sehingga toko bangunan percaya ketika barang akan diantarkan, mereka mau percayakan kepada toko bangunan dengan satu personil di truk yang akan mengirimkan bangunan tersebut. Yang satu tetap standby menunggu barang, yang satu mengantarkan dengan supir toko bangunan tersebut. Ketika supir sedang sibuk menurunkan barang bangunan, si pelaku yang satu langsung meminta dengan berpura-pura membawa nota, meminta kepada korban mana uangnya. Setelah diberikan, pelaku yang lain sudah siap dengan motor. Nah, ketika supir selesai menurunkan barang, ketika pelaku sudah kabur, sudah kabur dengan membawa uang hasil penipuan. Otomatis supir itu akan mempertanyakan kepada korban mana uang yang harus dibayarkan toko tersebut. Nah, si korban akan mengatakan bahwa tadi sudah dibayarkan dengan teman kamu yang sama-sama satu mobil. Dia bilang bukan. Ini bukan teman saya, ini orangnya bapak, bukan. Nah, disitulah terjadi perselisihan, dan setelah diungkap oleh Satuan Reserse Kriminal, didapat bahwa pelaku ini adalah sindikat karena mereka terus mencari. Pada saat penangkapan dilakukan di SPBU Sukaraja di Suluma, ya, itu di saat pelaku sedang mencari korban selanjutnya. Ya, memang mereka berputar mencari-cari. Jadi kalau di satu kabupaten mereka sudah bahasa kasarnya tercium, mereka akan dilakukan ke tempat lain. Kami masih mengejar LPP yang lain di tempat lain, ya, nanti ketika ada kami akan koordinasi dengan polres yang lain. Untuk pelaku sindikat penipuan toko bangunan dikenakan pasal 378, ya, dengan junto pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman kurang lebih 4 tahun. Ya. Nanti para pelaku kami lakukan penahanan karena kawasan melarikan diri. Selanjutnya adalah pengungkapan sindikat pencurian kendaraan bermotor. Nah, kenapa kasus ini baru kita ungkapkan sekarang dalam kejadian di bulan Februari? Pelaku sindikat ini yang diketahui oleh Polres dan diungkap oleh Reskrim Polsek Tabanan itu pelaku kurang lebih sebanyak 2 orang. Untuk pelaku yang pertama ditangkap di rumahnya di desa, ya, di wilayah Curug Selatan, ya, di wilayah Curug Selatan. Nah, pelaku bisa didapat menyembunyikan kendaraannya di perkebunan hasil dari pencurian tersebut. Sedangkan karena baru-baru ini terdapat penangkapan pelaku yang kedua, yaitu inisial
CI di Polres Kepayang, jadi Polres Pujanmas. Maka inilah pengungkapan yang kami lanjutkan dari pengungkapan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Polsek Kampung Melayu pada saat bulan Februari. Untuk ancaman pidana yang dilakukan oleh para pelaku sindikat curanmor ini, kami kenakan pasal 363 ayat 1 ke 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman penjara kurang lebih selama 7 tahun. Untuk barang bukti, rekan-rekan silakan bisa dilihat ya. Yang motor vision adalah yang digunakan oleh pelaku curanmor dua-duanya. Sedangkan untuk motor Mioso ya, itu digunakan oleh pelaku penipuan sindikat penipuan toko bangunan. Untuk identitas para pelaku sindikat penipuan toko bangunan berinisial SK berumur 64 tahun, yang kedua berinisial EI berumur 44 tahun, dan yang terakhir berinisial SD 38 tahun. Sedangkan untuk pelaku sindikat curanmor berinisial RA berumur 24 tahun, sedangkan saudara IJ di Polsek Pujanmas Kepayang lagi dalam proses. Ya, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Itu saja. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait masalah curanmor nanti dari Pak Kapolsek. Untuk masalah sindikat penipuan toko bangunan nanti dengan Pak Kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, cuplikan press release yang dapat kami persembahkan dalam pengungkapan kasus tindak pidana penipuan dengan bujuk rayu. Semoga dapat bermanfaat. Ingat, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.